نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah ma'asyiral muslimin undangan Allah, marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, kesempatan dan hidayahnya, sehingga dengan itu Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini guna melakukan atau menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Khatib wasiat kepada diri dan segenap jamaah, mari kita berusaha untuk senantiasa istiqomah dalam ketakwaan, karena yakinilah hanya dengan berbekal takwa kita dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kelak ketika kita berada di kampung abadi akhirat. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Di Indonesia khususnya bulan ini atau bulan Agustus disebut sebagai bulan kemerdekaan. Tentu ini bukan tidak beralasan, sangat beralasan, karena pada bulan ini 79 tahun yang lalu bangsa ini telah memproklamirkan diri kepada dunia sebagai sebuah negara yang merdeka, sekaligus menandai berakhirnya era penjajahan. Izinkan dalam khutbah kali ini saya menyampaikan makna kemerdekaan dari perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai dengan
ketundukan mutlak kepada Sang Pencipta yang membawa manusia menuju puncak ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang abadi. Berdasarkan referensi yang tentu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta penyampaian dan pesan moral dari sahabat dan para salafun as-soleh, bahwa kemerdekaan sejati adalah memerdekakan manusia dari ketundukan atas makhluk dengan menetapkan bahwa menyembah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat undangan Allah. Manusia merdeka sejatinya adalah manusia yang dalam peribadatannya tidak terjajah oleh sesama makhluk, termasuk tidak terjajah oleh tipuan duniawi, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah menyatakan bahwa jika seseorang beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan pahala saja, maka orang seperti ini belumlah merdeka, melainkan mereka masih tersandera oleh dunia, seperti ibadahnya para pedagang. Sementara mereka yang beribadah hanya karena diliputi rasa takut, yaitu sebab takut akan siksa neraka, maka mereka sejatinya adalah orang-orang yang terjajah, ibarat para budak yang tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, para salafun as-soleh rahimahullahu ta'ala anhum ajmain menyatakan bahwa ada 3 pilar dalam beribadah, sehingga dalam melakukan ibadah seseorang itu tidak merasa hanya karena takut, tidak merasa hanya karena harapan yang tinggi saja, tetapi ketiga pilar ini harus ada dalam sebuah bangunan ibadah. Yang pertama, adanya rasa harap, yakni roja. Seseorang boleh melakukan ibadah dengan harapan mendapat pahala, tapi bukan hanya itu, dia juga harus diikuti oleh pilar yang kedua, yaitu khauf atau takut. Takut akan siksa Allah dan takut akan ibadahnya tidak diterima Allah. Dan yang ketiga, ini yang penting, yang membuat seseorang ibadah dengan nyaman, tenang, dan dia ibadah karena kebutuhan dirinya menuntut untuk melakukannya, sehingga dilakukannya dengan senang hati, yaitu hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja, khauf, dan hub atau harap, takut, dan cinta itu seyogianya menjadi pilar dalam kita melakukan ibadah yang benar. Orang yang terbebas dari pengabdian dan penghambaan atas makhluk dan menyerahkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas alam semesta ini, maka inilah sejatinya makna kemerdekaan. Mafhum mukhalafahnya, apabila seseorang masih bersandar kepada hawa nafsu
bersandar kepada hal-hal duniawi dan bersandar kepada makhluk Allah yang lainnya, maka sesungguhnya mereka dalam keadaan terjajah. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang manusia adalah ketika dia menyerahkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku yaitu Muhammad diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surat Az-Zumar ayat 11. Untuk itu wahai ibadah Allah, jadilah manusia yang tunduk patuh semata hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan bebaskan diri dari keterjajahan oleh hawa nafsu serta lepaskan diri dari sandera duniawi. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nilai tauhid ini bukan sekedar menjadi sumber energi bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan yang merdeka, akan tetapi bisa menjadi energi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah para ulama dengan landasan tauhid yang kokoh dan ilmu yang dimilikinya. Ulama dan para santrinya menjadi barisan terdepan dalam berjihad untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Nasionalisme atau cinta tanah air adalah fitrah manusia. Akan tetapi fitrah yang dilandasi tauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan mampu menjadi energi yang kuat dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Semoga diri kita termasuk manusia yang benar-benar merdeka dan selalu mendapatkan bimbingannya untuk tetap istiqomah berada di jalannya yang lurus dan mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Saudaraku ihwa fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, izinkan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan pada khutbah pertama dengan menyampaikan beberapa prinsip kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Yang pertama, kemerdekaan sejati itu ada apabila seseorang menjalin keterikatan dirinya dengan Allah. Jadikan tauhid sebagai landasan utama kemerdekaan, karena dengannya seseorang dapat terbebas dari belenggu nafsu dan tipu daya setan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naji'at ayat 40-41, wa amma man khafat maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
Yang kedua, kemerdekaan itu adalah amanah. Sehingga sebagaimana amanah-amanah lain yang Allah berikan kepada kita, maka pada satu hari nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah berfirman dalam surat At-Takatsur ayat ke-6, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megahkan di dunia. Hadirin rahimakumullah, karena itu bersyukur atas kemerdekaan harus dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Sang Pemberi anugerah. Itulah yang disebut dengan syukur. Yang terakhir, kemerdekaan itu adalah keadilan sosial dan politik. Setiap manusia berhak atas kemerdekaan yang bermartabat dan bebas dari penindasan. Ini menegaskan bahwa merdeka bukan bebas tanpa batas, melainkan harus menjaga hak-hak asasi manusia lainnya dalam bermasyarakat. Dengan pemahaman ini, izinkan saya menyimpulkan bahwa kemerdekaan sejati dalam Islam adalah sebuah proses spiritual yang mendalam, di mana seorang muslim membebaskan dirinya dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah, menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, dan berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbi ij'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanina al-mustad'afina minal muslimin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.